kembali lagi dengan saya Mita Awa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sifat operasi perpangkatan bilangan bulat. Nah, tentang perpangkatan ini pastinya sudah tidak terlalu aneh lagi bagi kita, apalagi kita sudah kelas 1 SMP. Nah, di SD kita sudah mendapatkan tentang perpangkatan, misalnya 4 pangkat 2. Nah, 4 ini dikali sebanyak 2 kali, 4 dikali 4. Atau contoh lainnya lagi, 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 ini kita akan kali sebanyak 5 kali. Angka 3 ini, 3 dikali 3 sampai 5 kali. Nah, berpangkat artinya sebut bilangan berpangkat bulat positif karena perkalian berulang pada bilangan pokok yang sama. Nah, contohnya 4 pangkat 2. Ini 4 pangkat 2 berarti kita kali 4 ini sebanyak 4 kali. Nah, 4 dikali dengan 4. Atau sebaliknya lagi, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, kita lihat di sini, 3 ini yang menjadi basis atau yang menjadi bilangan pokoknya itu, kita lihat, yang menjadi bilangan pokoknya itu adalah 3. Maka 3, nah 3 ini dikali 3 ini sebanyak 4. Berarti 3 pangkat 4. Nah, jika kita lihat dalam hitungan matematika, maka untuk definisi dari perpangkatan yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A. Nah, di mana A ini adalah bilangan pokoknya atau basis, sedangkan N ini adalah bilangan bulat, sehingga A dikali A itu adalah N ini N faktor. Jadi A ini adalah bilangan pokok dan N ini adalah pangkat bilangan bulat positif. Nah, pada pangkat bilangan bulat positif ini terdapat juga sifat-sifat yang berlaku di dalamnya, yaitu untuk sifat yang pertama itu berlaku sifat perkalian. Yaitu berlaku sifat perkalian. Nah, di mana A dipangkatkan N dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat N ditambah dengan N. Nah, kita lihat di sini yang menjadi bilangan pokoknya itu yaitu ini A. Jadi A ini adalah bilangan pokok dan N ini adalah bilangan konstanta atau dia itu bilangan yang berpangkat bulat positif. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu sifat pembagian. Nah, pada sifat ini juga berlaku pada bilangan berpangkat ini juga berlaku sifat pembagian, yaitu A pangkat N dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi ketika untuk sifat pembagian ini, operasi pembagian ini kita hitung menjadi, karena basisnya itu sama atau bilangan pokoknya itu sama, maka A pangkat M kurang N. Nah, kita lihat pada sifat yang ketiga. Pada sifat yang ketiga ini yaitu A dalam kurung A pangkat N itu tutup kurung pangkat N. Nah, nilai dari A dalam kurung A pangkat N tutup kurung pangkat N itu yaitu A pangkat M dikali dengan N. Ini adalah sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat yang keempat, pada sifat yang keempat ini yaitu
dalam kurung A kali B tutup kurung pangkat N. Nah, kita lihat sifat yang keempat ini. Jadi nilai dari dalam kurung A dikali B tutup kurung pakai N, yaitu A pangkat N dikali dengan B dipangkat dengan N. Nah, ini adalah sifat yang keempat dari sifat yang keempat dari perpangkatan bilangan bulat positif. Lalu untuk yang kelima, yaitu dalam kurung A per B tutup kurung pangkat M, di mana sama dengan A pangkat M itu per B pangkat N. Nah, kita lihat di sini sifat dari perpangkatan bilangan bulat positif itu ada 5. Ini adalah sifat-sifatnya. Nah, untuk lebih memahami, untuk kita lebih pahami lagi, maka kita bisa lihat pada contoh berikut ini. Nah, contohnya untuk yang pertama, kita lihat sifat yang pertama, yaitu sifat perkalian. Nah, di sini kita bisa misalnya kita diberikan contoh 4 pangkat 5 dikali dengan 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 5 ditambah dengan 2. Karena di sini yang menjadi bilangan pokoknya itu 4, maka 4 pangkat 5 ditambah dengan 2. Dan hasilnya adalah 4 pangkat 7. Nah, untuk sifat ini, misalnya ada soal lain atau contoh lainnya, 4 pangkat 5 dikali dengan 6 pangkat 5 itu sama dengan. Nah, soal seperti ini untuk pada sifat ini dia tidak berlaku karena bilangan pokok itu tidak sama. Jadi untuk sifat yang pertama dia tidak berlaku karena bilangan pokoknya ini itu dia tidak sama. Nah, kita lihat untuk sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian. Nah, pada sifat pembagian ini misalnya kita diberikan contoh soal 5 dipangkatkan dengan 4 dikurangi 5 ditambah dibagi 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2 itu sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita melihat pada sifat-sifat yang ada pada perpangkatan bilangan bulat positif. Jadi kalau kita diberikan soal, berarti kita harus melihat dari sifat-sifat yang ada pada perpangkatan bilangan bulat positif. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita melihat pada sifat-sifatnya. Sehingga 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 5 dipangkatkan 4 kurang 2. Itu hasilnya sama dengan 5. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah hasil dari sifat yang kedua. Atau contoh lainnya lagi, 2 dipangkatkan 10 dibagi dengan 2 dipangkatkan 5. Nah, kita lihat di sini untuk menyelesaikannya, maka 2 dipangkatkan 10 kurang 5 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman menemukan soal-soal seperti ini, teman-teman bisa lihat pada sifat-sifat yang berlaku di perpangkatan bulat positif. Untuk yang ketiga, kita lihat sifat yang ketiga juga. Nah, misalnya diberikan contoh soal 3 dipangkat 3 tutup kurung dipangkat dengan 2 itu sama dengan 3 dipangkatkan 3 dikali dengan 2. Nah, kita lihat di sini, di mana A dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N itu sama dengan
A pangkat M dikali dengan N, sehingga hasilnya itu sama dengan 3 dipangkat dengan 6. Nah, misalnya ada contoh lain lagi. Contoh lainnya lagi tuh, ini dalam kurung 5 dipangkatkan 2 tutup kurung pangkat 6. Pangkat 4, maaf. Pangkat 4, maka penyelesaiannya juga sama, yaitu 5 dipangkatkan 2 kali 4. Itu sama dengan 2 dikali 4 itu hasilnya adalah 8. Jadi ini hasilnya. Nah, untuk sifat yang keempat, kita lihat sifat yang keempat. Nah, pada sifat yang keempat itu dalam kurung A kali B tutup kurung N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, misalnya kita diberikan soal dalam kurung 2 dikali 6 itu pangkat dengan 3, itu sama dengan untuk sifat yang keempat kita diberikan contoh soal dalam kurung 2 dikali 6 tutup kurung pangkat 3, maka sama dengan 2 dipangkat 3 kali 6 dipangkat dengan 3. Nah, untuk sifat yang berikutnya yaitu sifat yang kelima, maka misalnya kita diberikan soal 4 dipangkatkan dengan 4 per 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2 juga tutup kurung pangkat 4 sama dengan, maka pengerjaannya kita lihat pada sifat yang kelima, yaitu 4 dipangkatkan 2 dikali 4 per 3 dipangkat 2 kali dengan 4. Maka hasilnya adalah 2 dikali 4 itu hasilnya adalah 8 per 3. 2 dikali 4 itu hasilnya adalah 8 juga, sehingga 4 per 8 per 3, 4 pangkat 8 per 3 dipangkatkan dengan 8. Nah, untuk pemaparan materi saya sampai di sini. Terima kasih.